bersih Pilkada Belitung Timur, maka yang menang akan nomor. Dan Bu Risma adalah wali kota yang sah di Surabaya. Harus cepat diantisipasi dengan langkah-langkah proaktif untuk merangkul pihak-pihak yang berkontestasi agar mereka melakukan kompetisi secara sehat. Siap-siap pilkada serentak, inilah judul Rosi malam ini. Ada sejumlah isu strategis yang bisa jadi masalah dalam pilkada serentak. Salah satunya adalah materi kampanye dengan muatan kampanye hitam. Kita akan membahasnya. Saya telah bersama Deputi 6 Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Dr. Janedi Gafar, pakar hukum tata negara Bung Ali Safaat, lalu ada Ketua KPU Pak Arief Budiman dan anggota Bawaslu Mbak Ratna Dewi Petalolo. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Malam Mbak Rosi. Salam sehat untuk kita semua. Tadi Bapak-Bapak dan Ibu tentu sudah mendengar perbincangan saya dengan Menko Polhukam yang memberikan sedikit ilustrasi kebijakan pemerintah. Tapi saya mau sedikit, karena dari Bawaslu mencatat soal isu strategis ini, soal materi kampanye. Apa yang menjadi concern yaitu tentang materi kampanye hitam. Saya mau mencoba mengulang apa yang dikatakan oleh Mendagri Pak Tito Karnavian yang mengatakan positif campaign itu masih bisa, negatif campaign juga bisa, tapi tidak black campaign. Kampanye hitam yang berisi kebohongan itu tidak boleh, itu adalah pidana. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Mahfud secara filosofi, tapi saya ingin dengar dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, seperti apa kita mendefinisikan kampanye hitam. Saya mungkin ke Mbak Ratna Dewi Petalolo dulu. Ya, makasih Mbak Rosi. Jadi berdasarkan isu strategis Pilkada tahun 2020, salah satunya memang berkaitan dengan materi kampanye. Selain beberapa isu strategis yang sudah kami publikasikan, dan materi kampanye terkait dengan pasal 69 huruf C ini dalam data penanganan pelanggaran kami memang masuk pada urutan kelima besar setelah pelanggaran prokes, kemudian netralitas ASN, tindakan menguntungkan dan merugikan, dan politik uang. Posisi kelima itu adalah pelanggaran terkait dengan materi yang mengandung unsur menghina, ya, fitnah atau isu-isu sara. Terakhir kasus yang sudah diproses di Beltim, ya, Belitung Timur, yang Amel ya? Ya, putusan pengadilan bebas yang sudah dinyatakan dinyatakan bebas, ya, dan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan pasal 69 huruf C. Ya, sorry Mbak Ratna Dewi Petalolo. Saya mau supaya penonton juga tahu apa yang sedang kita bicarakan, karena di Belitung Timur salah satu tim sukses calon itu mengatakan bahwa kalau bersih Pilkada Belitung Timur maka yang menang adalah nomor 1. Dia dari pasangan nomor 1. Intinya adalah dia mau mengatakan kalau yang menang dari kompetitornya itu pemilu curang gitu ya. Dan kemudian dia diadukan dan kemudian dia diadili. Hari ini kita mendengar kabar bahwa dia dibebaskan. Tapi pertanyaannya Mbak Ratna, apakah memang ucapan seperti itu adalah bagian dari kampanye hitam yang bisa dipidana? Terlepas bahwa kemudian pengadilan membebaskannya. Ya. Ketika penanganan pelanggaran di Bawaslu, ya, menurut Bawaslu, ya, berdasarkan video yang beredar melalui pengkajian dan proses penanganan bersama polisi dan jaksa, menurut kami ada unsur fitnah, ya, karena kalau calon yang bersangkutan maka itu melakukan politik kotor gitu ya, seperti itulah. Tetapi ternyata ketika kami sudah teruskan ke proses penyidikan,
kemudian sampai pada proses penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, ternyata hakim menilai tidak terbukti atau tidak mengandung unsur-unsur pelanggaran sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 69 huruf C. Oke. Misalnya juga contoh yang ada, saya mengambil contoh soal yang trending di sosial media, misalnya ada seruan bahwa soal wali kota Surabaya, ada yel-yel hancurkan Risma oleh pendukung paslon yang bisa kita bilang memang berhadapan dengan Bu Risma. Apakah itu juga bisa dikategorikan kampanye hitam? Ya, tergantung case-nya ya Mbak Rosi. Jadi seperti tadi penjelasan Pak Mahfud ya, ketika peristiwa itu ya mengandung suatu fitnah, ucapan ya, baik yang disampaikan pada saat kampanye melalui tatap muka ya atau melalui media sosial, kemudian mengarah kepada sebuah kondisi yang tidak benar, artinya tidak seperti yang disampaikan oleh pasangan calon ya, misalnya tadi beberapa laporan yang kami terima seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi di Belitung Timur. Kalau tidak memilih pasangan calon A misalnya ya, maka itu adalah sebuah pilihan yang keliru, karena kalau memilih pasangan calon kami ya itu adalah pilihan yang tepat karena calonnya adalah bersih, jujur, tidak korupsi dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Jadi ada 10 kasus sebenarnya yang sudah dilaporkan di Bawaslu ya, tapi baru 1 yang sampai pada proses pengadilan. Bebas. Ya, karena rame itu di sosial media, bahkan netizen menggaungkan tagar bebaskan Amel. Saya mau ke Pak Janet dulu. Pak Janet, bagaimana sih mendefinisikan mana batasannya kampanye negatif dan kampanye hitam? Iya, terima kasih. Mohon konkretnya maaf, Pak Janet. Agak terganggu suara. Okay. Ya, jadi begini Mbak Rosi, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam, sebenarnya sudah jelas sekali bahwa kampanye hitam atau selama ini kita kenal dengan black campaign itu adalah perilaku kampanye yang penuh dengan fitnah, jadi dan kebohongan tentang lawan politiknya atau kontestan lainnya. Itu kampanye hitam. Secara umum dapat kita katakan seperti itu. Di samping itu juga, sedangkan negatif campaign, kampanye yang mengemukakan sisi-sisi negatif dari katakanlah lawan politiknya. Kelemahannya lah ya. Ya. Kelemahannya yang faktual. Secara faktual, ya. Betul. Oke. Jadi semacam itu yang kita pahami. Nah, misal seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam, katakanlah saya running untuk pilkada, tadi saya selama ini misalnya itu kalau katakanlah rapat sering datang terlambat, itu negatif. Tapi itu faktual. Boleh. Faktual. Menunjukkan bahwa dia pemimpin yang nggak pernah on time, malas dan lain sebagainya, itu faktual. Betul sekali. Sorry Pak Janet, saya mau ke Bung Ali Safaat. Menurut ini kan sebenarnya soal kampanye negatif, kampanye hitam bukan masalah baru. Kita sedang berbicara tidak saja untuk menghadapi pilkada minggu depan, tapi juga untuk pijakan pilkada selanjutnya. Apa yang masih belum bisa, kita hanya sebatas membicarakan, tapi menurut Anda apa yang belum dilakukan oleh negara? Yang belum dilakukan oleh negara, satu adalah soal adanya ketentuan yang memang sudah sangat jelas terkait apa yang dimaksud dengan kampanye hitam yang dilarang dan apa yang dimaksud dengan kampanye negatif. Tadi Bu Ratna menyatakan ada dalam ketentuan pasal 69, tetapi di dalam ketentuan pasal 69 huruf C itu sebetulnya juga gitu. Ada 3 unsur di situ. Satu yang disebut sebagai kampanye hitam, jadi poin kampanye hitam itu sebetulnya juga adanya di penjelasan, adalah kampanye yang menghasut. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan menghasut? Memfitnah mungkin jelas, kalau basisnya adalah tidak sesuai dengan fakta, itu merupakan hoax kan gitu. Tapi kalau misalnya berkampanye, katakanlah
Kalau misalnya si A menang berarti pilkadanya itu tidak jujur. Apakah itu bisa disebut sebagai menghasut? Ya. Kemudian lalu mengadu waktu di domba. Pilpres lalu juga kita dengar kalau misalnya gitu. ini menang, ini pasti pemilu curang juga kita dengar kan ya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru ya. Bahwa kalau kita nggak menang kemudian disebut unsur pemilu ketiga curang. adalah mengadu domba. Nah, mengadu domba ini mungkin kaitannya adalah terhadap potensi yang tadi disampaikan terkait dengan politik identitas. Jadi singkatnya Bung Ali, apa untuk pelajaran dari yang kita lakukan sekarang sebagai pijakan untuk pilkada selanjutnya atau pemilu selanjutnya, sebenarnya apa yang harus kita tegaskan soal yang disebut dengan materi kampanye hitam? Ya, itu yang kemudian harus kita uraikan lagi dalam peraturan perundang-undangan, misalnya di dalam kalau singkatnya saja Bung sebagai pakar hukum tata negara, intinya misalnya menghasut dan itu kemudian bisa menggerakkan masyarakat yang melawan keputusan penyelenggara pemilu, misalnya kan begitu. Kemudian itu bisa menghasut dan lalu menimbulkan perpecahan dan konflik terhadap masyarakat pasca terjadinya pemilihan umum. Dan hasutan itu tidak lalu harus berupa fakta, tetapi hasutan itu bisa juga berupa inisiasi begitu, sehingga memunculkan konflik yang terjadi di masyarakat. Itu adalah kampanye hitam. Ya. Nah, mungkin juga diperlukan untuk aspek kampanye negatif. Itu menurut saya juga perlu dibatasi. Kampanye negatif kalau itu terkait dengan kinerja, terkait dengan kebiasaan pribadi, menurut saya tidak ada persoalan. Ya, kan kita sudah sepakat kalau kampanye negatif selama itu faktual nggak masalah. Tapi kalau itu kampanye negatif yang terkait misalnya dengan keluarga, ya kalau misalnya kita mencontoh kemarin Biden yang kemudian diserang persoalan anaknya, begitu, itu menurut saya juga harus dibatasi, karena kalau tidak dibatasi maka dunia perpemiluan kita akan diwarnai oleh hal-hal yang bersifat negatif saja. Hal-hal yang positif menjadi terlupakan. Ya, di poin ini kita bicara soal materi kampanye yang terkait dengan kampanye hitam. Pak Arief Budiman, apa rekomendasi Anda sebagai seorang ketua KPU untuk meminimalkan soal ini? Pertama, sebenarnya undang-undang sudah mengatur bahwa kampanye itu penyampaian visi, misi, dan program. Artinya kalau ada sesuatu yang disampaikan itu harus negatif gitu ya, membuka negatif campaign, itu ya terkait dengan kelemahan-kelemahan program mestinya. Mestinya berjalannya seperti itu. Jadi, oh dia punya program, tapi itu nggak mungkin bisa diimplementasikan. Oh dia punya program, oh tapi itu lemah programnya. Harusnya pasangan calon bertarung dengan model kampanye yang seperti itu. Nah, tetapi ada juga tren yang kemarin juga muncul banyak ya di pemilu 2019. Negatif campaign, bahkan black campaign, itu tidak hanya menyerang antar kandidat. Kalau mereka tidak mau menyerang langsung antar kandidat, black campaign itu kadang-kadang dilewatkan penyelenggara pemilu. Ya misalkan tadi yang disampaikan oleh Mbak Rosi, kalau pilkadanya curang, KPU-nya curang. Nah, itu sudah kita dengar dari 2019 ya. Penyelenggara pemilu gitu ya. Seperti misalnya kasus salah input misalnya. Oh KPU salah input hanya untuk memenangkan si A, misalnya begitu. Itu kan hanya black campaign tapi dilewatkan penyelenggara. Jadi ada tren semacam itulah. KPU selalu mengatakan begini, supaya tidak terjadi konflik, supaya tidak terjadi keributan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman tentang regulasi yang berlaku. Biasanya konflik itu diawali karena tidak paham terhadap regulasi yang berlaku. Bahwa kampanye itu dilarang, menyerang individu itu dilarang. Kampanye itu harusnya berkompetisi terhadap visi, misi, dan programnya. Ya. Jadi kalau menyerang tapi Pak Arief itu kan idealnya ya. Idealnya. Yang kita butuhkan adalah pijakan konkret bagaimana supaya ini menjadi landasan hukum untuk pilkada-pilkada selanjutnya. Instrumen apa yang kita punya sehingga orang harus berpikir dua kali untuk melakukan kampanye hitam. Ya tentu penegakan hukum. Tapi sebetulnya di regulasi kita berdasarkan pengalaman-pengalaman pemilu maupun pilkada sebelumnya, sebetulnya regulasinya itu makin ketat loh. Ya. Pidana itu juga sudah ditingkatkan. Misalnya soal money politics misalnya, itu bukan hanya yang memberi, tapi yang memberi dan yang menerima juga dipidana. Tapi saya itu juga jadi masalah itu. Walaupun pidananya ditingkatkan, tapi kejadian-kejadiannya juga tetap saja ada, tetap saja meningkat. Gitu. Kenapa? Sorry Bung Pak Arief, kenapa Bung Ali Safat?
Ya, pidana yang kemudian di dalam Undang-Undang Pilkada diterapkan kepada pemberi dan penerima itu justru menjadi persoalan karena umumnya yang mengetahui adanya tindak pidana money politik itu adalah orang yang menerima, masyarakat. Sehingga lalu ya masyarakat tidak akan berani melaporkan itu kepada pengawas pemilu kan begitu. Dan udah terima. Ya. Anyway, jadi kita mau tutup dulu bagian ini karena kita punya banyak isu strategis soal kampanye hitam. Kita ingin sampai pada satu konklusi, sebenarnya kita sudah punya satu definisi yang jelas, hanya tinggal bagaimana menegakkan hukum soal ini. Kita belajar dari berbagai persoalan karena kita akan menghadapi pilkada selanjutnya dan penegakan hukum di bidang pemilu atau pilkada ini semakin tegas supaya ini menjadi bagian dari bagaimana kita berkampanye. Kami kembali saat lagi.